Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Saat ini saya berada di titik 0 di area Kukusan, dan kita akan memantau bagaimana perkembangan terutama di area ini tentunya. Dan juga ada informasi bahwa kemarin itu ada peninjauan dari PPK Lahan dengan Kementerian Agama Kota Depok untuk di Masjid Al Furqon ya, atau tanah wakaf yang di jalur utama tol Cijago 3 di Kukusan sampai dengan Krukut ya, ruas tol Kukusan Krukut itu jika ditargetkan sampai akhir tahun ini maka tinggal satu lagi ya, tinggal itu aja. Sedangkan kalau yang di Simasusun Krukut itu memang tidak di jalur utama namun berada di jalur hijau samping jalur Ram 5. Tapi sepertinya sih harusnya juga itu dibebaskan segera, karena nggak mungkin nanti saat tolnya dioperasikan ada rumah di samping jalan tol gitu ya. Sepertinya sih akan dilakukan juga percepatan gitu. Nah, tapi untuk progresnya Cijago 3 atau progres tol Cinere Jagorawi seksi 3 ini memang mau tidak mau utamanya adalah dari tanah wakaf ini juga diharapkan bisa segera untuk pembebasan atau mungkin bisa dibongkar, karena memang nantinya menjadi area pembangunan dari jalur utama ya, dari jalan utama atau main route tol Cijago 3. Seperti apa hasil dari peninjauan PPK Lahan dan Kementerian Agama Kota Depok, saya juga tidak tahu ya, karena saya sudah tanya tapi belum dijawab ya. Kita tunggu aja. Kalau nanti saya sudah ada jawaban maka saya akan sampaikan lagi mungkin di postingan. Tapi yang jelas saya sudah bertanya sebisa mungkin ke narasumber, dan jika ada informasi lainnya nanti kita akan sampaikan lagi. Baik, kita lanjutkan untuk progres di area ini ya. Apa yang berubah di Cijago 3 di gerbang tol Kukusan, kita pantau di kanan menjadi area keluar tol Kukusan yang sudah dilakukan untuk LC. Sisi kiri juga sudah mulai ada lapisan dasar lagi, dan tentu saja main route yang juga sudah semakin tambah lagi untuk pengerjaan lapisan dasarnya. Artinya mungkin di situ sudah tingkat kepadatannya sudah dianggap cukup ya. Nah, nanti kita pantau coba terbang rendah. Sekarang kita terbang rendah dulu nih, tapi kita tidak bisa terlalu rendah karena posisinya ada lampu-lampu ya. Posisinya saat ini kita lihat ada lampu penerangan jalan, jadi saya tidak bisa terlalu rendah untuk di titik ini. Kita akan maju lagi. Kita akan melihat bagaimana progres untuk di gerbang tol masuk ya. Karena ini adalah merupakan akses masuk gerbang tol Kukusan. Yang terpantau saat ini ada ekskavator ya, dan ada mobil mixer. Mungkin ini ada beberapa pekerjaan untuk pengecoran. Nah, kita lihat ya. Di sini kayaknya udah mulai mau bangun tiang-tiangnya ya. Nah, ini sedang dibantu ada pengecoran itu tuh sisi. Ini ekskavator dibantu untuk pengecorannya tuh, lihat. Ya. Sepertinya ini tuh dicor gitu. Oh, gitu ya. Oke. Jadi di situ ada pengecoran untuk mungkin saluran air kah? Saya juga belum tahu nih. Atau memang itu untuk bagian dari pondasinya gerbang tol ya. Artinya untuk jadi dinding penahan tanah mungkin. Dan kita pantau di sebelah sisi kanan juga udah ada sisi dinding paling ujungnya ya. Jadi pembatas untuk tidak sampai keluar jalur, karena ini kan posisinya tinggi banget nih. Nah, ini juga sudah mulai terlihat ada beberapa titik pembesian untuk dilanjutkan nanti naik ke atas ya. Ya, seperti inilah kondisinya di area masuk gerbang tol maksud saya. Dan terpantau di sini sudah mulai jauh lebih padat. Material-materialnya juga sudah semakin lengkap di sini. Material lapisan dasar, material granular dan lain sebagainya. Ya. Dan di sini ada saluran air untuk Kalibata 1 dan Kalibata 2. Dan memang nggak tahu ini Kalibata 2 apa Kalibata 1 ya. Pokoknya di jalur yang Kalibata ini nih
itu terpantau tidak jauh lebih lebih lancar dibandingkan di sisi lainnya. Nanti saya akan coba perlihatkan kira-kira kenapa gitu ya. Mungkin juga itu bisa ditinjau atau ditindaklanjuti oleh Kementerian PUPR berarti ya, mungkin ya, PUPR Kota Depok maksud saya. Nah, ini saluran airnya kan terus ke sana tuh menyempit ya, kalau kita lihat ya. Nah, di sini tuh di saluran air yang ini tuh kalau hujan deras, sayangnya saya tidak sempat videokan, tapi kalau jalur ini, saluran air ini itu selalu meluber dan masuk lagi ke Kalibata yang satunya gitu ya. Kalau ini kita sebut Kalibata 2, mungkin anggaplah yang satunya lagi Kalibata 1 ya. Jadi Kalibata 2 tuh selalu airnya meluap dan masuk ke saluran Kalibata 1. Dan kalau kita pantau memang makin ke depan sana tuh makin nyempit ya. Nah, sedangkan di depan sini nih Kalibata 1 itu cenderung jauh lebih lancar gitu dibandingkan di Kalibata 2. Nah, kalau memang bener nggak nih kalau ada warga sekitar sini ya, bisa tulis di kolom komentar, atau mungkin juga sobat keluarga semua sering melintas saat hujan deras. Pasti tuh yang dari box yang Kalibata 2 itu pasti meluap airnya masuk lagi ke Kalibata 1. Tapi di Kalibata 1 itu jauh lebih lancar airnya. Terus begitu tuh kalau saya pantau ya. Nah, yang ini nih, ini kan Kalibata 2 nih. Nah, ini kan udah sebenarnya udah lebar dan juga ini isinya aduh, sampah ya, memalukan banget ya. Isi kali itu banyak sampahnya. Jadi kita nih warga Depok atau warga Bogor ya. Nah, diharapkan ini kesadaran kita sebagai warga negara untuk tidak membuang sampah sembarangan. Karena memang terpantau masih banyak warga yang membuang sampah di kali, pinggir jalan. Banyak buktinya ya. Di video saya pernah ada, mungkin di lain-lainnya juga ada. Warga atau mungkin sobat keluarga semua juga banyak yang menemukan. Kemarin juga ada yang bilang ke saya di kolom komentar, katanya, "Bang, ada yang buang sampah tuh di tol," katanya. Dia naruhnya di mana? Di pagar overpass. Habis itu dijatuhin ke tol gitu. Itu kan aduh, miris banget gitu ya. Kondisi warga negara kita, kondisi kita masih belum bisa itu kan sampah kita produksi sendiri gitu kan. Ya mudah-mudahan lah ada kesadaran kita semua untuk menjaga. Nah, inilah yang saya katakan sebagai Kalibata 1 yang selalu lancar nih. Nah, ini saya nggak tahu nih, padahal di sini juga kita lihat ya. Tuh, salurannya airnya seperti ini aja nih. Kalau kita pantau. Tuh. Tapi ini jauh lebih lancar nih, entah mengapa. Ya, entah mengapa. Nggak tahu ya, nggak tahu mana yang salah ya. Atau tak tahu siapa yang salah. Ya, ada lagunya juga tuh. Ya, tapi nih jalur ke sini tuh selalu jauh lebih lancar nih tuh ke depan sana ya. Kita lihat ya. Ini jauh lebih lancar dibandingkan yang box satu lagi. Dan di sini nih yang jadi tumpuan dari box culvert meluap tuh kalau di Bungur ya. Jalan Bungur Raya yang juga selalu banyak korban untuk yang nyemplung ke area kali mobil, entah harus berapa korban lagi itu jalanan, bisa ditambah penerangan kah atau diapain lagi itu jalan Bungur, saya nggak ngerti lagi lah. Itu korbannya udah banyak itu, yang saya videoin pernah udah, yang juga di akun-akun lain di seputar Depok juga banyak banget tuh yang suka memberikan informasi ya, tapi nggak tahu lah ya, tidak tahu siapa yang salah. Ku tak tahu. Oke, tadi sampai kelewat ya gara-gara nyanyi nih. Tadi gerbang tol Kukusan tuh ya yang keluar sudah jauh lebih tinggi. Gara-gara nyanyi nih, narasinya jadi kelewat. Lanjut ya. Ini kita lihat juga sudah terpantau exit ya, udah di LC link konkret untuk ya, jalur keluar gerbang tol. Sekarang kita pantau bagaimana akses di main road tol Kukusan atau tol Cijago di area Kukusan. Kira-kira sudah ada perubahan apa? Kalau terpantau di sini masih sama, artinya belum ada perubahan yang lain gitu ya. Pasang lampu penerangan jalan benar udah seperti video sebelumnya. Concrete barrier juga masih sama dengan video sebelumnya. Apa lagi ya? Guardrail kiri kanan juga sudah sama seperti video sebelumnya. WC portable di sini ada 1 2 3, saya nggak tahu ini apakah ada di video sebelumnya atau enggak, tapi kalau emang ini berbeda berarti di sini sedang dikebut nih
petugas, jadi nggak perlu jauh-jauh untuk ke WC gitu ya. Ada WC portable di sini. Saya nggak mantau itu, tapi kita pantau di sini ada unit juga, saluran air masih ada di sini. Masih ada pemasangan sepertinya di area ini. Dan yang jelas perubahannya adalah di sini lapisan dasarnya sudah jauh lebih ke depan, sudah jauh lebih panjang lagi. Beberapa titik udah ada yang langsung dilakukan pengerjaan untuk LC ataupun lin konkrit, dan beberapa masih ada pemerataan untuk lapisan-lapisan dasar lainnya sebagai bagian dari main road tol Cijago 3. Ya, oke. Kita pantau di sini juga ada 1-2 ekskavator, ada vibro roller, ada seafood roller. Masih ada beberapa titik yang mungkin masih perlu pemadatan tanah maksud saya. Ya. Kita juga ada lihat motor grader untuk membantu memeratakan material-material ini, lapisan dasar ini. Ya, jadi sepertinya akan lanjutkan ke LC, dan seperti yang saya katakan bahwa di hari kemarin PPK Lahan dengan Kementerian Agama Kota Depok ya. Jadi Kementerian Agama Kota Depok jadi bawa jalurnya Kementerian Agama ya. Gitu. Jadi itu sudah ada peninjauan dan kita tunggu kira-kira progresnya seperti apa. Di sini juga ada ekskavator di jalurnya Empang Tengah. Kita akan coba pantau lagi kira-kira ke depannya seperti apa. Di sini ada long arm yang sepertinya sedang melakukan progres terkini juga di area Main Road Cijago 3 di dekat dengan box Empang Tengah. Dan sepertinya sudah semua saya sampaikan di video hari ini tentang area kukusan. Jadi mohon maaf ya jika ada yang kurang berkenan, jika ada kesalahan ataupun juga ingin disanggah silakan tuliskan di kolom komentar. Pertanyaan pun silakan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru berikutnya ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.